Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is my first video. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama aku Arya Halika. Tanpa basa-basi lagi, yuk lanjut ke videonya. Jadi, kali ini aku mau cerita sama kalian tentang suatu legenda di Amerika Latin, lebih tepatnya di daerah Meksiko. Nah, di daerah Meksiko itu terdapat suatu desa yang dimana di desa tersebut ada seorang wanita yang sangat cantik. Meskipun dia berasal dari keluarga yang miskin, guys. Nah, dia itu menjadi seorang primadona di desanya. Namanya Maria. Si Maria ini, dia tuh meskipun kayak ya udah polos biasa gitu, dengan kepolosan dan keanggunannya dia itu yang ngebuat dia tuh jadi bunga desa gitu loh, kembang desa gitu. Hingga pada suatu hari adalah seorang pria bangsawan yang sangat kaya sedang menunggangi kuda dan melewati desanya si Maria. Lalu berhenti di daerahnya nih. Pria ini tuh kita sebut aja Mr. X ya. Si Mr. X ini udah melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia dan dia tuh belum pernah ngelihat wanita secantik Maria ini. Maria dan Mr. X pun saling terpesona gitu loh. Maria terpesona sama Mr. X terpesona sama si Maria. Mungkin sama-sama ganteng sama cantik ya. Meskipun dari derajatnya mereka berbeda gitu. Maria miskin atau pas-pasan, sedangkan si Mr. X nih bangsawan gitu loh, orang kaya. Akhirnya si Mr. X ini merasa bahwa dia harus mendapatkan Maria. Maria pun ya tadi aku bilang terpesona lah sama Mr. X kan. Akhirnya si Mr. X melamar Maria segera dan Maria tuh nerima lamarannya si Mr. X. Setelah mereka menikah, Maria sama Mr. X ini punya 2 orang putra. Dimana setelah beberapa waktu berlalu gitu, setelah lama pernikahan mereka, si Mr. X nih kembali kayak kegiatannya dia waktu ketemu sama Maria itu, jalan-jalan, pergi keluar, melakukan perjalanan gitu. Akhirnya Maria nih ngerasa kalau Mr. X nih nggak memperhatikan dia gitu loh. Dia cuma memperhatikan anak-anaknya gitu. Karena setiap dia pulang dari berpergiannya, setiap dia sampai rumah kayak dia tuh cuma perhatiin anaknya yang putranya dia 2 orang ini. Tapi Maria tuh kayak nggak dipeduliin gitu loh sama dia. Sampai akhirnya di suatu hari Maria tuh kayak udah berpikir gitu loh, kayaknya si Mr. X ini udah nggak sayang lagi deh sama aku gara-gara aku udah tua kayak gitu kan, udah ngelahirin 2 orang putra gitu kan. Jadi kayak setelah melahirkan tuh kayak Mr. X ini nggak cinta lagi gitu loh sama dia. Seperti biasa Mr. X melakukan perjalanan dia keluar perjalanan ke berbagai penjuru yang dia mau, sampai suatu ketika akhirnya si Mr. X ini pulang dengan membawa seorang seorang wanita muda gitu ya, datang ke rumahnya dan tinggal bersama-sama sama keluarganya si Mr. X. Tapi di situ yang Mr. X rungguin itu, yang Mr. X peduliin itu cuma wanita muda itu sama anak-anaknya. Nah, Maria merasa diabaikan gitu kan. Pada saat itu Maria tuh benar-benar ngerasa marah, sedih, dan benar-benar terluka banget. Karena kepedihannya Maria rasain, akhirnya Maria tuh gelap mata gitu loh, hilaf gitu. Kemudian Maria itu ngebawa 2 orang anaknya ke daerah sungai di dekat rumahnya, di daerahnya mereka lah gitu ya, di desanya mereka. Nah, setelah sampai di sungai itu, Maria menenggelamkan kedua putranya ke dalam sungai karena kemarahannya yang sedang membabi buta itu. Setelah beberapa saat, Maria menyadari bahwa perlakuannya itu salah dan tiba-tiba dia merasa panik dan dia kayak kacau gitu loh tiba-tiba karena dia ngerasa bahwa apa yang dia lakuin itu salah. Karena dia benar-benar nenggelamin anaknya gitu sampai
ya udah gitu, anaknya meninggal tapi langsung kayak hilang ke bawah arus gitu kan. Setelah itu beberapa hari kemudian ya mungkin Maria balik karena dia merasa mungkin kayak udah ya udahlah pasrah gitu ya, anak-anaknya lagian udah meninggal gitu. Akhirnya dia pulang. Nah barengan tuh suaminya juga pulang kan, si Mr. X ini pulang. Setelah sampai di rumah, si Mr. X nanya pasti kan sama istrinya, kemana anak-anak kita gitu kan. Akhirnya nanya kemana putranya, dengan berat hati dan dengan panik dan kesedihannya yang bener-bener mendalam. Maria bilang sama suaminya, sama Mr. X, kalau dia udah nenggelamin anak-anaknya mereka gitu loh, udah ditenggelamin waktu itu tuh di sungai. Akhirnya si Mr. X nih sangat-sangat marah sama si Maria, sehingga si Mr. X berniat untuk meninggalkan Maria. Ya menceraikan gitu lah ya bahasanya sekarang, kayak meninggalin Maria gitu kan. Otomatis Maria nggak mau dong. Nah Mr. X ngasih syarat ke Maria, kalau dia misalkan mau tetap bertahan, maksudnya dia nggak bakal ninggalin Maria, asalkan dia nemuin kedua orang anaknya, kedua orang putranya itu loh. Akhirnya Maria nggak mau putus asa dong. Maria pergi ke sungai itu dan akhirnya Maria mencari putra mereka, mencari putranya dia gitu loh di sekitar sungai itu, mencari. Akhirnya si Maria ini mungkin putus asa, udah apa sih namanya? Karena nggak mampu lagi, si Maria menemukan kedua putranya. Akhirnya Maria memutuskan untuk menenggelamkan dirinya sendiri di tempat persis tempat di mana dia menenggelamkan kedua putranya. Nah, menurut legenda nih, si Maria itu ditolak gitu loh masuk ke surga, kayak ke alam baka tuh dia ditolak gitu. Sampai pokoknya dia bakal diterima lagi kalau dia tuh udah nemuin dua jiwa putranya itu. Akhirnya Maria tuh kayak dibuang gitu loh. Si Maria ini menghabiskan kekekalannya untuk mencari jiwa-jiwa anaknya. Dan konon menurut masyarakat sekitar nih, Maria itu selalu terdengar menangis untuk anak-anaknya. Masyarakat pun akhirnya menjulukinya sebagai La Llorona, yang artinya wanita menangis. Orang-orang yang mengaku pernah melihat La Llorona ini mengatakan bahwa dia muncul setiap malam hari atau sore hari di tepi sungai atau danau dengan menggunakan pakaian putih dan kerudungnya tuh kayak kerudung nutupin gitu loh guys. Jadi bukan kerudung biasa gitu, jadi kayak kerudung pengantin gitu. Dan beberapa orang percaya bahwa kalau ada orang yang melihat La Llorona ini berarti tandanya akan ada kabar buruk atau berita buruk, pertanda buruk gitu, dan akan adanya peristiwa kematian di keluarga orang yang melihat tersebut. Nah, kisah ini juga dipakai untuk beberapa orang tua, untuk rata-rata mungkin ya orang tua di Amerika Latin untuk menakut-nakuti anaknya supaya anak-anaknya itu nggak pulang larut malam gitu loh, nggak ya pokoknya tahu waktu gitu, tapi ditakut-takutinnya pakai legenda ini. Entah ini benar atau enggak, ini juga masih menjadi misteri guys. Jadi segitu dulu penjelasan tentang cerita dari aku. Aku juga mau ada rekomendasi film dari film untuk kalian tonton kalau misalkan cerita aku kurang jelas. Aku ada rekomendasi videonya di sini, rekomendasi filmnya di sini. Kalian nanti bisa nonton. Ini dirilis tahun kemarin loh guys, tahun 2019. Judulnya apa ya Kak Gaya? Pokoknya ini rekomendasi. Kalau nggak salah tuh kayaknya judulnya The Weeping Woman La Llorona gitu. Nanti kalian lihat aja di sini. Nah, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi aku please banget sama kalian subscribe channel aku karena ini adalah first video aku. Dukung aku terus supaya aku tetap semangat buat cerita-ceritain berbagai cerita lagi buat kalian. Jadi nanti next komen di bawah kalian mau cerita apa biar aku besok bisa ceritain lagi sama kalian. Thank you guys, see you.